Halo, baik, ada yang berkomentar di salah satu video saya yaitu mengatakan bahwa mana mungkin bisa kaya raya. Bukankah kaya raya itu hanya bisa dilakukan oleh kerja keras dan hemat saja? Oke, simak video ini sampai selesai, semoga bisa membantu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yang. Terima kasih teman-teman sudah datang ke channel ini. Di channel ini ada lebih dari 500 video mengenai pengembangan diri, bagaimana Anda bisa naik level mengenai bisnis, finansial maupun spiritual. Dan harapannya ketika Anda menonton video-video di channel ini, Anda bisa banyak mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Dan silakan teman-teman juga bisa meninggalkan doa terbaik di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya adalah jika banyak yang ngaminin, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan silakan teman-teman bisa masuk ke link Telegram juga, official yang Sundawa ada di link deskripsi dan itu gratis dan Anda bisa berkomunikasi langsung bersama saya. Ada sebuah komentar yang sangat unik ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang berkomentar, sengaja saya sensor namanya dan saya tunjukkan karena saya ingin mengklarifikasi sehingga mungkin ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada di pikiran Anda, bahwa saya membahas ini ketika saya membahas tentang sebuah keajaiban dan beliaunya nyeletuk, mana mungkin bisa kaya raya jika kita tidak bekerja keras dan hemat gitu. Jadi menurut beliau bahwa ketika sukses atau kaya raya itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang bekerja keras dan hemat. Nah, tahukah teman-teman bahwa ada banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di muka bumi ini? Oke ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah kerja keras nih, sudah hemat, tapi rezekinya ya cuma gitu-gitu aja. Bahkan kalau kita melihat sebuah fenomena yang lain ya, ada orang tuh yang kerjanya santai, mereka agak malas-malasan, tapi kok rezekinya malah banyak. Oke, mungkin ini sebuah pertanyaan yang besar dalam pikiran Anda dan kita akan jawab di video ini. Jika Anda belum menonton video saya yang sebelumnya, di mana sebelumnya saya sudah membahas bahwa rezeki itu nggak pakai logika. Artinya kalau sudah rezeki, itu entah kita mikir atau nggak mikir, rezeki itu akan datang. Sama ibarat ketika kita masih bayi dan kita kepingin ASI, kita kepingin susu, kita kan tinggal nangis aja, lalu rezekinya datang, yaitu berupa ASI atau berupa susu yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi rezeki itu didatangkan Allah melalui perantara, yaitu orang tua kita. Begitu juga dengan yang tadi berkomentar, seperti apakah harus kerja keras, ya? Apa tidak hemat dan sebagainya, mana mungkin bisa kaya? Jawabannya sangat mungkin. Di dunia ini apa tuh yang nggak mungkin bagi Allah, gitu ya. Kalau Allah itu bisa membelah lautan bagi Nabi Musa, ya, sehingga beliau bisa lewat ke lautan itu, lalu musuh-musuhnya di belakang, akhirnya lautnya kembali ditutup oleh Allah dan akhirnya tidak bisa menyusul oleh Nabi Musa. Bukankah itu suatu hal yang mustahil juga? Tapi itu pun juga bisa terjadi. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubungi di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Pernahkah Anda mendengar kabar atau Anda melihat berita bahwa ada seorang tunanetra yang beliau tidak bisa melihat, tetapi beliau bisa menghafalkan Al-Quran? Bayangin. Ya, kalau dimasukkan logika ini agak susah karena tidak bisa melihat, tetapi beliau hanya bisa mendengar dan dia bisa menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali juga orang yang normal bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara lancar, tetapi ngapalin 5 surat aja susah gitu ya. Nah, ini dalam arti di sini kita mengesampingkan logika ya. Dalam arti mengesampingkan logika ini bukan berarti kita tidak bekerja keras. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Saya tidak pernah berkata, ayo kerja malas-malasan, ayo begini, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah kita tetap kerja keras, tapi untuk hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di situ Allah akan bisa mendatangkan kejutan-kejutan, keajaiban-keajaiban yang datang ke diri Anda.
Bisa jadi nanti ada peluang, ya, peluang uang gede, peluang duit gede nanti masuk ke dalam hidup Anda. Ketika Anda lagi asik-asik nongkrong, asik-asik ngopi, misalkan di pinggir jalan atau di warung atau di mana, terus Anda didatangi temen yang ternyata itu teman lama Anda, dan ternyata teman lama Anda itu sukses, ya. Setelah itu temennya nawarin bisnis, kamu mau nggak nih, aku punya usaha kayak gini, kamu mau nggak kerja sama aku? Dan ternyata itu menghasilkan uang yang besar. Nah, itu luar biasa. Nah, itu logikanya masuknya nyantol di mana? Kan nggak tahu, karena itu tak terduga. Nah, otomatis ketika Anda meremehkan doa, padahal bisa jadi doa inilah yang mensupport sesuatu yang tidak terduga itu. Kalau kita cuma andalkan logika, ya hanya akan sesuai logika aja yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Anda mengharapkan suatu keajaiban, maka harapkanlah doa. Karena doa ini yang bisa membuat kejutan-kejutan surprise untuk Anda. Maka secara paten saya akan menyebutkan bahwa doa ini lebih utama daripada usaha. Wah, keren nih ya. Jadi doanya dikencengin dulu nih kita berdoanya. Nah, kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu yang tak terduga. Jangan hanya diandalkan logikanya aja. Nah, setelah kita sudah yakin bahwa kita sudah ngencengin doa kita kencangkan sabuk doa kita ya. Doa. Habis itu baru usaha. Usaha. Habis itu hasil pasrahkan lagi ke yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kerja keras itu penting nggak? Ya penting dong, karena itu adalah bagian dari upaya. Saya tidak bilang kerja keras itu tidak penting. Kerja keras itu sangat penting. Tetapi ingat, utamanya adalah doa. Agar niatnya itu sudah benar, niatnya adalah ibadah. Ya, jadi kalau menurut saya itu rezeki itu nggak bisa pakai logika, karena banyak sekali kejadian-kejadian hebat yang terjadi pada diri saya, yang itu di luar nalar, di luar logika saya. Salah satunya ketemu teman seperti yang tadi itu, saya sering sekali seperti itu. Ya, saya disamperin orang, terus habis itu saya ditawari peluang dan sebagainya. Oh, yang ini masuk, yang ini kurang masuk ya. Itu luar biasa loh, ya. Makanya teman-teman ya, mulai hari ini coba deh Anda berpikir ulang. Kalau Anda misalkan sudah merasa bekerja keras tapi kok hasilnya gini-gini aja, coba doanya bagaimana? Apakah sudah mempeng, apakah sudah benar-benar 100% yakin dan sebagainya? Nah, itu kita kembali dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi menurut saya kerja keras itu penting, doa lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Good luck. Salam laris. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id.